Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 1381-1385. Perangkat lunak perkantoran Lenovo Kingsoft telah menambahkan beberapa bahasa asing, dan tidak jauh berbeda dengan kami. Harga jual mereka juga setengah dari kita. Bagaimana kita akan menangani situasi ini? Tanya Bill Gates. Feng adalah pemegang saham Lenovo Kingsoft, kan? Kita harus berbicara dengannya dan mencegah persaingan yang kejam ini. Jika kita dapat bekerja sama, kita dapat mengangkat penghalang dan berbagi pasar. Persaingan yang sehat akan memberi kita keuntungan tertinggi, kata seorang sutradara. Paul Allen melambaikan tangannya. Mengapa kami mengadakan rapat direksi jika sesederhana itu? Feng mampir 2 hari yang lalu, tapi dia menolak untuk bekerja sama dengan kami. Keesokan harinya, dia mulai menargetkan pasar kami, membuat kami lengah. Paul Allen merasa wajahnya terbakar karena malu saat mengatakan ini. Feng Yu telah memperingatkan mereka bahwa dia akan bersaing dengan mereka sebelum dia pergi. Tapi mereka mengira itu hanya pasar Cina. Meskipun pasar Cina sangat besar, itu menciptakan keuntungan terendah bagi Microsoft. Itu sebabnya mereka tidak khawatir. Mereka punya waktu untuk mengambil tindakan pencegahan, tetapi mereka terlalu berpuas diri. Direktur itu tidak melanjutkan. Itu benar. Feng ditendang keluar dari Microsoft di masa lalu dan telah menjadi orang terkaya di dunia sekarang. Itu normal baginya untuk menjadi sombong. Selain itu, Feng Yu masih muda, dan orang seusianya gegabah dan keras kepala. Bukan hal yang mengejutkan baginya untuk menderita kerugian bersaing dengan Microsoft. Bagi direktur itu, semua orang seusia Feng Yu adalah sama, termasuk orang terkaya di dunia. Balmer mengerutkan kening dan bertanya. Karena Feng ingin bersaing dengan kami, maka kami akan menerima tantangannya. Dengan cadangan kas kami tidak perlu khawatir tentang perusahaan itu. Steve, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Kita berbicara tentang uang sekarang. Jika kami menurunkan harga eceran hingga setengahnya, keuntungan kami akan turun. Harga saham kami juga akan terpengaruh jika kami melakukan ini, dan kami akan kehilangan kepercayaan investor. Teriak Paul Allen. Lalu apa yang kamu sarankan? Apakah Anda memiliki solusi yang lebih baik, atau dapatkah Anda membujuk Lenovo Kingsoft untuk menaikkan harganya? Bisakah Anda menjual produk kami ketika produk kami lebih rendah dari produk mereka dan harganya 2 kali lipat dari produk mereka? Saya perlu mengingatkan Anda bahwa Anda bertanggung jawab atas departemen litbang kami sekarang. Apa maksudmu? Apakah Anda mengatakan bahwa departemen R&D telah gagal setelah saya mengambil alih? Beberapa dari fungsi WPS itu telah melampaui kami saat saya mengambil alih. Paul Allen sangat marah karena Balmer menyalahkannya. Apakah dia berpikir bahwa dia lebih unggul setelah menjadi presiden dan CEO? Dia harus diberi saham apapun dan biarkan dia masuk ke dewan direksi sejak awal. Karena WPS sudah melampaui kita saat kau mengambil alih, mengapa jaraknya tidak menyempit setelah sekian lama dan malah melebar lebih jauh? Apakah Anda bahkan tahu apa yang Anda katakan sekarang? Apakah ini saatnya membicarakan harga jual dan harga saham kita? Kami harus fokus untuk mempertahankan pengguna kami dan melindungi pangsa pasar kami sekarang. Kantor kami memiliki pengguna terbanyak secara global, dan semua perangkat lunak perkantoran lainnya harus mengikuti standar kami agar kompatibel dengan kami. Tapi sekarang, produk baru dengan fungsi yang lebih baik dari kami telah muncul. Produk ini tidak kalah dengan produk kami, dan ini melambangkan apa? Artinya standar telah dinaikkan, dan bukan kita yang menaikkannya. Ini adalah kesalahan Departemen Litbang yang berada di bawah tanggung jawab Anda. Apa yang telah kamu lakukan beberapa tahun ini? Anda memiliki perusahaan sendiri tetapi masih ingin mempertahankan otoritas Anda di Microsoft. Apakah Anda memenuhi tanggung jawab Anda? Anda telah menghabiskan sebagian besar waktu Anda di perusahaan Anda, dan Anda harus memikul tanggung jawab atas situasi ini. Balmer mengejutkan direktur lainnya. Ini adalah perselisihan antara Paul Allen dan dia memaksa Paul untuk melepaskan otoritasnya di perusahaan. Balmer telah menjadi presiden dan CEO Microsoft.
Apa lagi yang dia inginkan? Itu benar. Dia telah menjadi orang teratas di perusahaan, tetapi Departemen Paul tidak mendengarkan perintahnya. Ditambah dengan dendam mereka sebelumnya, tidak mengherankan jika mereka jatuh sekarang. Direktur lainnya terkejut karena Bill Gates tidak menghentikan mereka. Apakah dia setuju dengan Ballmer? Paul Allen juga memperhatikan sesuatu. Tidak ada yang mendukungnya dan semua orang, termasuk Bill Gates, memandangnya dengan pandangan tidak setuju. Tetapi Paul Allen tidak akan menyerahkan otoritasnya, dan solusi termudah adalah mengalihkan perhatian semua orang. Baiklah. Kalau begitu katakan padaku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Menurunkan harga jual kami hingga setengahnya dapat mengembalikan pangsa pasar kami. Apakah menurut Anda mereka tidak akan menurunkan harga lebih lanjut? Lihatlah harga jual mereka di China, dan Anda akan mengetahui biaya produksi Lenovo Kingsoft. Tidak. Kami masih memiliki keunggulan di pasar berbahasa Inggris. Meskipun developer China mereka lebih murah dari kami, bahasa ibu mereka adalah Mandarin. Mereka harus bekerja dengan perusahaan lain untuk mengembangkan bahasa lain. Itu berarti biaya mereka untuk versi bahasa asing akan lebih tinggi. Kita berbeda. Kami memiliki cabang di banyak negara dan mempekerjakan banyak karyawan. Banyak dari versi kami dikembangkan sendiri, dan biaya kami lebih rendah. Kami mungkin bukan tandingan mereka di China, tapi kami masih menguntungkan di pasar lain. Sebelum Ballmer dapat melanjutkan, direktur menyela. Siapa bilang kita akan kalah di pasar China? Semua orang melihat direktur itu. Apakah mereka melewatkan sesuatu yang dapat membalikkan keadaan? Apa yang akan terjadi jika kita menghentikan perlindungan pembajakan dan berhenti menggunakan kode aktivasi? Semua orang terkejut. Ini akan meningkatkan pembajakan, dan tidak ada lagi yang akan membeli versi aslinya. Tunggu sebentar. Dia mengatakan bahwa kita bisa menggunakan perangkat lunak bajakan untuk merebut pangsa pasar, seperti yang mereka lakukan di masa lalu. Solusi ini akan merugikan pihak lain tanpa menguntungkan Microsoft. Kami dapat menghentikan peningkatan versi ini dan memperkenalkan versi baru dalam 3 tahun. Hal ini akan menyebabkan Lenovo Kingsoft tidak mendapatkan keuntungan dan menderita kerugian. Ini akan menjadi pukulan telak bagi mereka jika tidak ada yang membeli perangkat lunak mereka setelah berinvestasi begitu banyak ke dalamnya. 2 hingga 3 miliar kerugian setiap tahun bukanlah apa-apa bagi kami. Kami dapat memulihkan kerugian di masa mendatang jika kami masih memiliki pangsa pasar. Lei Tua, bagaimana? Apakah perangkat lunak perkantoran kami laris manis beberapa hari ini? Feng Yu memanggil Lei Jun dan bertanya. Ini laris manis di 3 hari pertama, tapi sesuatu terjadi kemarin lusa. Ada peningkatan tajam pengguna Microsoft bajakan, dan itu memengaruhi penjualan produk kami. Hah? Peningkatan pengguna Microsoft bajakan. Bagaimana ini mungkin? Office versi terbaru Microsoft retak begitu cepat. Jika kode diretas, kode tersebut hanya dapat digunakan selama sebulan tanpa kode aktivasi. Juga, itu akan direkam dalam sistem operasi Microsoft pengguna, dan pengguna harus menginstal ulang sistem operasi sebelum mereka dapat menggunakan versi bajakan lagi. Ini terlalu merepotkan, dan banyak orang tidak tahu cara memasangnya kembali. Harga promosi perangkat lunak perkantoran WPS hanya 69 RMB, dan kebanyakan orang harus bersedia membelinya. Apakah seseorang meretas Office terbaru Microsoft sepenuhnya? Apa yang telah terjadi? Apakah Anda tahu siapa yang telah memecahkan kode mereka? Bisakah Anda mempekerjakan orang ini secara diam-diam? Orang ini jenius, yang bisa membuat virus komputer seperti Trojan, Dell, semuanya ahli coding. Mereka berharga jika mereka menggunakan bakat mereka dengan benar. Manajer Feng, kejadian ini sangat aneh. Perangkat lunak yang disebut pembuat kode aktivasi Office tiba-tiba muncul di pasar. Itu dapat menghasilkan kode untuk versi bajakan. Versi bajakannya sama dengan versi aslinya tanpa batasan. Kami menelusuri perangkat lunak ini. Itu muncul tiba-tiba di internet 2 hari lalu dan dibagikan di semua situs web utama di China untuk diunduh gratis dalam waktu singkat. Alamat pertama yang diunggah ada di warnet. Dapat dimengerti jika seseorang mengunggah program ini dari kafe internet, tetapi program ini dibagikan ke beberapa situs web dalam waktu 2 jam. Ini sangat mencurigakan.
Seseorang dengan sengaja mempromosikannya. Feng Yu juga merasa curiga setelah penjelasan Lei Jun. Mengapa seseorang tidak mencoba menghasilkan uang setelah memecahkan kode Microsoft Office? Banyak orang akan tertarik meskipun dia menjual 10 RMB per unduhan. Dia juga dapat menulis kode perlindungan untuk program ini dan membatasi generator untuk menghasilkan 3 kode aktivasi. Dengan cara ini, dia bisa menghasilkan lebih banyak uang. Orang ini dapat menghasilkan beberapa ratus ribu dengan mudah. Bahkan jika orang ini tidak ingin mendapat untung dari program ini, dia membaginya dengan semua orang di internet. Tampaknya dia menargetkan Microsoft, tetapi mengapa Microsoft diam saja? Semua perusahaan akan memperingatkan konsumen bahwa menggunakan versi bajakan dari perangkat lunak mereka melanggar hukum dan melanggar hak cipta. Penjualan Office Microsoft tidak sebaik Kingsoft, tetapi beberapa orang masih membelinya. Bahkan jika Microsoft menjual 100.000 eksemplar, itu sekitar 2 juta dolar Amerika Serikat dengan harga jual 169 RMB per eksemplar. Lebih jauh, bagaimana penjualan Microsoft hanya 100.000 eksemplar? Apakah Anda mengatakan bahwa ini ada hubungannya dengan Microsoft? Feng Yu bertanya. Manajer Feng, kami tidak mengada-ada. Perlindungan keamanan Microsoft adalah salah satu yang terbaik secara global, dan pembuat kode aktivasi ini harus menjadi salah satu intinya. Bagaimana itu bisa retak dengan mudah? Satu-satunya penjelasan yang mungkin adalah salah satu pengembang telah memecahkannya dan mengembangkan generator kode aktivasi ini. Juga, Microsoft mengabaikan ini, dan jelas mereka menutup mata terhadapnya. Lebih banyak pengguna akan mengunduh versi bajakan dan menggunakan kode aktivasi. Meskipun perangkat lunak perkantoran kami memiliki beberapa fitur yang lebih baik dari Microsoft, perbedaannya tidak terlalu besar. Fungsi yang lebih rumit lebih baik dari mereka, tetapi kebanyakan orang tidak akan menggunakan fungsi ini. Kami sudah menjual dengan harga murah, tapi siapa yang mau membelinya ketika ada versi gratisnya? Tapi kami tidak mengerti mengapa staf Microsoft ini melakukan ini. Dia pasti memiliki dendam yang mendalam dengan mereka untuk melakukan ini. Tetap saja, Microsoft seharusnya bereaksi terhadap hal ini kecuali Microsoft sengaja membiarkan pembajakan berkembang. Ini dapat memengaruhi penjualan produk kami, tetapi apa untungnya bagi mereka? Feng Yu berpikir sejenak dan menjawab. Microsoft memang mendapatkan beberapa keuntungan dari kejadian ini. Pertama, mereka dapat menuntut pengguna versi bajakan tersebut, terutama perusahaan dan bahkan pemerintah. Mereka bisa mendapatkan sejumlah kompensasi dan meningkatkan pengaruh mereka. Kedua, mereka dapat meningkatkan pengguna perangkat lunak mereka dan memblokir perangkat lunak perkantoran kami. Kami telah menggunakan banyak sumber daya untuk mempromosikan dan memperkenalkan perangkat lunak kami. Jika pengguna tidak membeli perangkat lunak asli kami tidak akan mendapatkan kembali biaya kami dan akan menderita kerugian besar. Meskipun Microsoft juga akan menderita kerugian dengan melakukan ini, mereka dapat menanggung kerugian 1 hingga 2 miliar USD, dan Lenovo Kingsoft tidak dapat menanggung kerugian 1 hingga 2 miliar RMB. Feng Yu mengerti motif Microsoft. Mereka berusaha menciptakan situasi kalah-kalah. Microsoft ingin menggunakan skala dan sumber dayanya untuk mengalahkan Lenovo Kingsoft. Mereka ingin membuat Lenovo Kingsoft menderita kerugian. Sistem operasi PC mereka dan pengembangan perangkat lunak lainnya akan terpengaruh tanpa keuntungan dari penjualan perangkat lunak. Lei Tua, apakah kita sudah mendapatkan kembali biaya pengembangan kita? Feng Yu bertanya. Pasar luar negeri kita tidak menghasilkan keuntungan, dan jika kita tidak bisa menjualnya di pasar domestik kita akan menderita kerugian. Namun kami memperkirakan kami akan mendapatkan keuntungan lebih dari 500 juta dolar Amerika Serikat dari perangkat lunak ini. Tanpa keuntungan ini, rencana pengembangan perangkat lunak kami yang lain akan terpengaruh. Sistem operasi PC kami sudah mencapai tahap kritis dan membutuhkan dana yang besar. Sistem operasi smartphone kami hanya digunakan oleh Win and Rain Mobile dan Aiwa Mobile. Kami tidak mendapatkan banyak keuntungan dari itu. Pasar antivirus terlalu kompetitif, dan kami hanya dapat memperoleh sedikit keuntungan dari keamanan perusahaan. Antivirus biasa hanya impas. Rencana pengembangan Lenovo Kingsoft semuanya berantakan sekarang. Tetapi Microsoft telah meremehkan Lenovo Kingsoft dan Feng Yu.
Ini hanya masalah siapa yang mampu membakar lebih banyak uang. Aku akan kembali besok. Beritahu Liu Tua, Qiu Tua, dan yang lainnya untuk rapat. Kami akan menyatakan perang terhadap Microsoft. Feng, apa yang harus didiskusikan? Microsoft ingin bersaing dengan kami untuk melihat uang siapa yang bisa bertahan lebih lama. Kirilenko mendengar apa yang dikatakan Lei Jun. Kirilenko tidak peduli dengan Microsoft dan tidak memikirkan mereka. Kirilenko, semudah ini. Aset Microsoft puluhan miliar USD, dan itu dari perangkat lunak perkantoran mereka. Jika mereka mengalahkan kita, mereka dapat dengan mudah menghasilkan puluhan miliar USD di masa mendatang. Produk kami baru saja memasuki pasar lain. Selain pasar Cina dan pasar Eropa Timur kami tidak menghasilkan keuntungan. Bahkan jika kita menginvestasikan sejumlah besar uang untuk menstabilkan pasar, kapan kita dapat memulihkan kerugiannya? Pengembalian investasi tidak sepadan. Qiu Bojun menjelaskan. Produk Microsoft dijual dengan harga tinggi dan telah membuka pasar. Tingkat penerimaan konsumen dan pengguna terhadap mereka juga sangat tinggi. Perangkat lunak perkantoran Lenovo Kingsoft baru saja memasuki pasar tersebut. Meski menjual setengah harga Microsoft, mereka masih harus bekerja sama dengan perusahaan perangkat lunak lokal. Selain itu, mereka masih harus mengeluarkan sejumlah biaya pemasaran. Misalkan penjualan mereka tidak dapat memenuhi perkiraan mereka tidak akan menghasilkan uang. Qiu Bojun juga merasa membakar uang bukanlah langkah yang baik karena mungkin tidak mendapatkan pangsa pasar dan membuang banyak uang. Bahkan jika mereka berhasil, pengembaliannya mungkin tidak setinggi yang diharapkan di masa depan. Generator kode aktivasi dirilis untuk Microsoft Office terbaru. Siapa yang bisa menjamin jika ada yang bisa mengembangkannya untuk perangkat lunak mereka di masa depan? Jika software ini tidak bisa menghasilkan uang, mereka akan mengalami kerugian besar. Tentu saja, jika mereka bisa mendapatkan lebih banyak pengguna dan menyediakan beberapa layanan tambahan berbayar, mereka masih bisa mendapatkan keuntungan. Apakah Anda semua memperhatikan bahwa pembuat kode aktivasi Microsoft hanya untuk pasar Cina dan Eropa Timur? Mengapa generator ini tidak tersedia untuk pasar lain? Feng Yu mengetuk meja dan bertanya. Apakah Anda mengatakan bahwa kita harus membuat kode generator kode aktivasi untuk versi negara lain? Lei Jun merasa ini tidak etis dan mungkin ilegal. Mengapa kita harus membuatnya? Kami hanya perlu membiarkan staf Microsoft ini membuatnya dan mempostingnya di situs luar negeri. Kami tidak perlu peduli apakah itu cocok dan bagaimana. Mereka akan meningkatkannya di masa mendatang. Jika ini berhasil, Microsoft akan menderita kerugian besar. Biaya pengembangan mereka tidak lebih rendah dari kami. Meskipun Microsoft memiliki banyak kantor cabang di banyak negara dan semua versi bahasanya yang berbeda diterjemahkan oleh staf internal mereka, gaji mereka sangat tinggi. Terutama para insinyur perangkat lunak Amerika. Lenovo Kingsoft mungkin telah bermitra dengan perusahaan perangkat lunak lain untuk versi bahasa asing mereka. Biaya pengembangan awal mereka jauh lebih rendah. Gaji developer mereka mungkin yang tertinggi di China, tapi masih jauh lebih rendah dari Microsoft. Lei Jun dan yang lainnya menjadi cerah. Itu benar. Microsoft telah membuat generator kode aktivasi ini, dan sedang menggali kuburnya sendiri. Namun hal ini juga akan mempengaruhi penjualan software perkantoran Lenovo Kingsoft. Mereka baru saja memasuki pasar Eropa dan AS, dan mereka bahkan mungkin tidak akan mendapatkan kembali biaya iklan mereka. Ini akan menjadi situasi kalah-kalah. Microsoft mengandalkan harga jual mereka yang tinggi untuk menghasilkan keuntungan yang tinggi. Jika keuntungan tinggi mereka hilang, harga saham mereka akan anjlok. Microsoft telah menguasai pasar Eropa dan AS, dan kami terlambat memasuki pasar ini. Bahkan jika kita bisa mendapatkan 10% pangsa pasar, itu akan sukses. Tapi jika mereka kehilangan 10% pangsa pasarnya, itu akan dianggap gagal, dan pemegang sahamnya akan kecewa. Bill Gates mungkin memiliki saham dengan suara tertinggi dan mendapat dukungan dari pemegang saham lainnya. Meski begitu, pemegang saham akan meninggalkannya jika Microsoft mengalami kerugian. Pemegang saham mungkin tidak memiliki cukup saham untuk menghapus Bill Gates, tetapi mereka akan membuang saham Microsoft. Ini akan mengakibatkan dumping massal,
dan harga saham akan anjlok lagi. Harga saham Microsoft baru saja mulai pulih, yang pasti akan menjadi pukulan berat bagi mereka. Dengan anjloknya harga saham dan Microsoft membakar uang untuk bersaing dengan Lenovo Kingsoft, harga saham akan turun lebih cepat. Lalu tindakan pencegahan apa lagi yang harus kita lakukan? Kyu Bojun bertanya. Saya pikir karena kita telah menghabiskan banyak uang untuk memperkenalkan perangkat lunak kita, mengapa kita tidak meningkatkan pengeluaran kita? Sekalipun kita tidak bisa menghasilkan uang, tapi kita bisa mendapatkan pangsa pasar. Dalam keadaan normal, Microsoft akan memperkenalkan versi baru dalam waktu 3 tahun untuk menghasilkan uang. Mereka tidak akan membiarkan versi bajakan ini berlanjut, kata Liu Chuanzi. Saya juga setuju dengan manajer Liu. Karena kami tidak akan menghasilkan uang dan mungkin menderita kerugian, kami harus merebut pangsa pasar dan pengguna. Ini akan membantu penjualan kami saat kami memperkenalkan versi berikutnya dan memulihkan biaya kami. Lei Jun setuju. Feng Yu melihat sisanya, dan semuanya setuju. Kirilenko juga menambahkan bahwa karena mereka akan meningkatkan pemasaran mereka, mereka mungkin telah menekan pemasaran Microsoft. Ini akan membuat semua orang tahu bahwa Lenovo Kingsoft memiliki perangkat lunak perkantoran terbaik di dunia. Baiklah, karena Anda semua setuju, kami akan menyatakan perang terhadap Microsoft dan merampas pangsa pasar mereka. Upaya pemasaran kami sebelumnya tidak agresif. Kali ini, kami akan meningkatkan anggaran pemasaran sebesar 100 juta RMB di Tiongkok dan 100 juta dolar Amerika Serikat di luar negeri terlebih dahulu. Jika tidak mencukupi, kami akan meningkatkannya. Feng Yu memutuskan. Meskipun ketua Lenovo Kingsoft adalah Kyu Bojun, ini adalah rapat pemegang saham. Feng Yu adalah pemegang saham terbesar, dan Lenovo Group adalah Kirilenko. Tidak ada yang akan menentang keputusan Feng Yu, dan tidak ada yang berani menimpanya. Manajer Feng, ini akan menunda pengembangan proyek kami yang lain. Kami tidak akan memiliki cukup dana. Lei Jun mengingatkan. Feng Yu melambaikan tangannya. Tidak dibutuhkan. Pergi dan dapatkan pinjaman dari Minseng Bank. Mereka akan menyetujuinya. Manajer Feng, haruskah kita terdaftar untuk mengumpulkan dana? Kata Kyu Bojun. Feng Yu menyadari keinginan ini yang mereka inginkan. Mendaftar juga merupakan pilihan yang baik. Presiden, setelah generator kode aktivasi muncul, penjualan perangkat lunak perkantoran Lenovo Kingsoft sangat terpengaruh. Itu telah berhenti. Orang yang bertanggung jawab atas pasar China melapor ke Balmer. Balmer tidak senang. Apa yang bisa dibanggakan? Apakah Anda tidak tahu bahwa perangkat lunak Microsoft Office kami juga tidak laku? Namun jumlah pengguna Microsoft Office justru meningkat. Mereka perlahan-lahan dapat memperkenalkan beberapa fitur baru yang tidak kompatibel dengan perangkat lunak perkantoran Lenovo Kingsoft. Ini akan mendorong mereka keluar dari pasar, dan mereka dapat memperoleh kembali pangsa pasar lagi. 3 tahun kemudian, pengguna akan terbiasa dengan Microsoft Office, dan Microsoft akan merilis versi baru untuk mendapatkan keuntungan. Mereka akan berhenti memutakhirkan versi saat ini untuk memaksa pengguna beralih ke versi baru. Oke. Tetapi Anda semua harus tetap mencoba menjual perangkat lunak kami. Kami dapat menargetkan perusahaan-perusahaan besar itu dan pemerintah China. Orang-orang itu mungkin tidak meragukan keamanan dari perangkat lunak bebas tersebut. Balmer mengingatkan. Setelah menutup telepon, Balmer masih cukup puas dengan hasil ini. Meskipun Microsoft akan mengalami beberapa kerugian, mereka telah mendapatkan sebagian pangsa pasar China. Ini hampir sama untuk pasar Eropa Timur. Mereka akan menggunakan strategi yang sama untuk mendapatkan pangsa pasar di sana. Seluruh Eropa dan wilayah lain adalah wilayah Microsoft. Meskipun Lenovo Kingsoft menjual perangkat lunak perkantoran mereka dengan harga setengah dari harga jualnya, perusahaan besar tidak mempercayai keamanannya. Banyak orang memiliki pola pikir bahwa barang murah itu tidak baik. Selain itu, kesan banyak orang terhadap perangkat lunak China buruk. Apakah ada insinyur perangkat lunak yang baik di China? Kalaupun ada, mereka bekerja untuk kantor cabang Microsoft di China atau daerah lain. Perusahaan perangkat lunak di China lemah. Lenovo Kingsoft tidak setenar itu, dan kesadaran mereknya tidak bisa dibandingkan dengan Microsoft.
Mereka mungkin memengaruhi penjualan Microsoft Office, tetapi tidak terlalu serius. Ballmer merasa jika mereka bisa menang melawan Lenovo Kingsoft, mereka akan mendapatkan kembali semua pangsa pasar mereka yang hilang. Ada banyak jenis perangkat lunak perkantoran di berbagai negara dan wilayah, tetapi tidak ada yang dapat bersaing dengan Microsoft. Bahkan jika ada yang cukup baik untuk menantang Microsoft, mereka juga harus mematuhi standar Microsoft. Dengan kata lain, mereka hanyalah tiruan. Jika Microsoft bahkan tidak dapat mengendalikan para penirunya, ia tidak akan menjadi pemimpin industri. Musuh terbesar Microsoft saat ini adalah Lenovo Kingsoft dan sistem operasi smartphone-nya. Saya akan memblokir salah satu sumber pendapatan Anda dan melihat bagaimana Anda semua akan mengembangkan diri. Microsoft tidak pernah takut bersaing dengan yang lain dalam hal dana. Sumber Microsoft saat ini adalah sistem operasi, perangkat lunak perkantoran, pengirim pesan instan, browser, dan pemutar media mereka. Selain pemutar media, semua produk utama mereka adalah pemimpin industri. Microsoft bahkan bisa menekan IBM, apalagi perusahaan kecil China. Mereka bahkan tidak peduli jika Feng Yu memiliki saham di perusahaan ini. Microsoft dapat memberikan tekanan pada Lenovo Kingsoft hanya dengan perangkat lunak perkantoran mereka, dan mereka masih memiliki bisnis antivirus dan sistem operasi. Kami juga akan memberi Anda pukulan berat dalam bisnis ini. Titik. Microsoft telah mengumumkan sistem operasi smartphone terbaru mereka. Kontrol ditingkatkan, dan banyak fungsi telah melampaui versi sebelumnya. Mereka juga menambahkan fitur pengunduhan aplikasi, dan pengguna dapat mengunduh aplikasi dari situs web resmi mereka secara gratis. Samsung Mobile, HTC, Motorola, dan banyak perusahaan lain telah menyatakan minatnya. Bahkan Sony Ericsson Jepang ingin bergabung dengan mereka. Ini akan meningkatkan pengaruh mereka, dan lebih banyak pabrikan akan mulai menggunakan sistem operasi mereka. Pengguna akan terbiasa dengan sistem mereka, dan itu tidak baik bagi kami. Su Lihua bertanya kepada Qiu Bojun kapan pemutakhiran host siap. Mereka terlalu tertinggal dari Microsoft, memengaruhi penjualan smartphone Win and Rain Mobile dan Aiwa Mobile. Aiwa Mobile masih berencana menggunakan merek Aiwa untuk masuk ke pasar Jepang. Jika respon terhadap ponsel Aiwa di Jepang bagus, mereka akan mulai masuk ke pasar Korea dan Taiwan. Qiu Bojun merasa ini adalah masalah serius. Bagaimana Microsoft mengembangkan sistem operasi smartphone generasi baru dengan begitu cepat? Jangan khawatir, Manajer Su. Kami siap dan dapat memperkenalkan pemutakhiran sekarang. Meskipun ini bukan peningkatan besar, ini sama bagusnya dengan Microsoft. Kami akan terus memperkenalkan pemutakhiran akhir bulan ini, dan saya berjanji teknologi kami tidak akan kalah dari mereka. Qiu Bojun menghibur Su Lihua, tapi dia masih khawatir. Mereka mungkin mempertahankan keunggulan kali ini, tetapi dapatkah mereka mempertahankannya jika Microsoft serius dan menginvestasikan dana besar untuk mengembangkannya? Sangat sedikit pabrikan yang menggunakan sistem operasi ponsel cerdas Microsoft di masa lalu, dan keuntungan mereka dari bisnis ini rendah. Tapi sekarang, keuntungan mereka akan meningkat dengan banyaknya produsen yang menggunakannya. Mereka akan memiliki lebih banyak dana untuk diinvestasikan dalam pengembangan mereka. Karena kamu berkata begitu, aku yakin. Saya akan berbicara dengan Win and Rain Electronics, Jiang Tua. Kita juga harus mengembangkan lebih banyak perangkat lunak aplikasi. Sekarang terlalu kecil, Qiu Bojun berpikir dalam hatinya. Anda membuatnya terdengar sederhana. Meskipun Lenovo Kingsoft adalah perusahaan perangkat lunak terbesar di Cina, ia memiliki terlalu banyak hal. Hampir semua sumber daya diinvestasikan untuk mengembangkan perangkat lunak pengoperasian PC. Bagaimana mereka akan menemukan orang untuk mengembangkan aplikasi perangkat lunak? Saya akan mencoba. Chairman, Trend Micro telah merilis perangkat lunak antivirus terbaru mereka, dan mereka telah mencapai kesepakatan dengan beberapa perusahaan besar. Kami telah kehilangan banyak klien besar. Trend Micro adalah perusahaan Jepang dan merupakan perusahaan antivirus teratas di dunia. Tidak hanya mereka adalah perusahaan terbuka, tetapi mereka juga merupakan saham konstituen Nikkei. Perusahaan ini berfokus pada keamanan perusahaan, dan mereka adalah perusahaan perangkat lunak keamanan perusahaan terkuat. Namun, mereka tidak terkenal dengan perangkat lunak antivirus pribadi.
Kyu Bojun menggosok alisnya. Ini semua berita buruk beberapa hari ini. Aku tahu. Apakah ada yang lain? Mereka juga telah memperkenalkan antivirus pribadi dalam bahasa China. Mereka mengincar kita. Trend Micro telah memperkenalkan antivirus pribadi versi China. Ini akan merepotkan dan akan mempengaruhi pasar antivirus China. Lenovo Kingsoft akhirnya memimpin di pasar Cina dan pesaing yang kuat telah muncul. Kyu Bojun tidak tahu bahwa Microsoft dan perusahaan lain berperan dalam hal ini. Saat Kyu Bojun dan yang lainnya sakit kepala, Feng Yu ada di kantornya mendengarkan laporan Kameda Masao. Anda mengatakan bahwa Anda telah menolak kerja sama antara Google dan Yahoo, menggunakan Google terdaftar sebagai alasan. Sekarang, mereka menawarkan persyaratan baru. Ya, SoftBank memiliki rencana untuk memasuki pasar TI China. Mereka merasa bahwa jika mereka dapat mengontrol PC, software, internet, telekomunikasi, mereka dapat memperoleh keuntungan yang tinggi tanpa batas. Kameda Masao menjawab. Feng Yu tertawa terbahak-bahak. Mereka ingin menguasai pasar China. Apakah saya tidak terlihat? Mereka berencana bekerja sama dengan beberapa perusahaan besar untuk menyerang pasar China bersama-sama. Mereka menargetkan perusahaan besar China, seperti Lenovo Group, Win and Rain Electronics, Sina, dan banyak perusahaan lainnya. Oh, perusahaan mana yang telah mereka hubungi? Feng Yu ketakutan saat Kameda Masao membacakan daftar panjang. SoftBank memang merupakan perusahaan investasi TI teratas. Banyak perusahaan e-top bersedia bekerja sama dengan mereka. Anda mengatakan bahwa SoftBank juga bekerja sama dengan Microsoft. Ya. SoftBank adalah distributor Microsoft, dan mereka juga memiliki beberapa saham cabang Microsoft Jepang. Mereka terlibat dalam langkah Microsoft baru-baru ini menuju pasar China baru-baru ini. Microsoft dan SoftBank telah bergandengan tangan, yang bukan kabar baik bagi Feng Yu. Keduanya adalah perusahaan yang kuat, dan tidak sesederhana 1+1 sama dengan 2. Baiklah, lanjutkan pekerjaan Anda, dan beritahu saya secara langsung jika Anda memiliki informasi baru. Oh, apakah ponsel Aiwa bisa diperkenalkan ke pasar Jepang? Aiwa Electronics telah memproduksi sejumlah ponsel merek Aiwa untuk pasar Jepang. Lagi pula, Aiwa memiliki banyak gerai retail dan memiliki sekelompok penggemar setia. Model ponsel ini juga berfokus pada musik. Ini memiliki fitur musik yang kuat, seperti penyimpanan yang lebih besar, kualitas musik yang lebih baik, waktu penggunaan yang lebih lama, Baiklah. Saya akan menggunakan status saya sebagai direktur SoftBank untuk menghentikan pesaing kita menekan kita. Kami tidak takut dengan persaingan yang sehat. Feng Yu puas dengan sikap Kameda Masao. Aiwa akan mengganggu pasar ponsel Jepang, dan itu pasti menarik. Meski mungkin tidak menghasilkan uang, langkah ini akan mempengaruhi Sony Ericsson, Sharp, dan produsen ponsel Jepang lainnya. Siapapun akan panik jika kampung halamannya diserbu. Seperti yang selalu dikatakan Feng Yu bahwa pasar Cina adalah yang paling penting. Meskipun pasar luar negeri bagus, perusahaan harus mendapatkan pijakan yang kuat di China sebelum bertualang. Setiap kali perusahaan Feng Yu memperkenalkan produk baru, itu akan diluncurkan di China terlebih dahulu. Itu akan diluncurkan pada waktu yang sama atau nanti di pasar lain. Pasar Cina adalah akar Feng Yu dan tidak boleh diambil. Manajer Feng, Lenovo Kingsoft menghadapi banyak kesulitan. Banyak pesaing muncul tiba-tiba. Beberapa bahkan merupakan perusahaan yang belum pernah terdengar, dan mereka memperkenalkan banyak produk bagus. Kami menduga ada seseorang di balik ini. Liu Chuanzi khawatir karena potensi Lenovo Kingsoft mungkin lebih tinggi daripada PC Lenovo di dalam grup. IBM juga mengalihkan fokusnya dari perangkat keras ke perangkat lunak. Lenovo Group berfokus pada perangkat keras dan perangkat lunak, dan masalah apapun dengan salah satu pihak akan memengaruhi seluruh perusahaan. Aku tahu tentang ini. Perusahaan di balik ini adalah grup SoftBank Jepang. Mereka seharusnya mendukung perusahaan tak dikenal yang Anda sebutkan. Oh, SoftBank dan Microsoft selalu menjadi mitra. Kami telah mengabaikan ini di masa lalu. SoftBank dan Microsoft bekerja sama. Liu Chuanzi tiba-tiba merasa frustasi setelah mendengar ini. Lenovo Kingsoft berkembang pesat, dan mereka tiba-tiba muncul untuk menghentikannya.
Tapi jangan khawatir. Kameda Masao adalah salah satu direktur SoftBank dan akan memberikan informasi terbaru kepada kami. SoftBank dan Microsoft mencoba memasuki pasar Cina dengan perangkat lunak dan perusahaan internet mereka. Tapi bagaimana jika kepentingan mereka bertabrakan? Feng Yu bertanya sambil tersenyum. Kedua perusahaan yang bekerja sama memiliki bisnis yang tumpang tindih, dan siapa yang harus mengalah? Microsoft dulunya adalah pemimpin pasar, dan mereka tidak akan pernah menyerah. Tetapi SoftBank memiliki berbagai bisnis di industri yang berbeda. Misalnya, mereka lebih baik di internet daripada Microsoft. Mereka juga tidak akan menyerah. Retakan akan terbentuk dalam kerja sama mereka. Meski ini celah kecil, Kameda Masao bisa membuat masalah di antara mereka. Sulit untuk membuat dua perusahaan bekerja sama, tetapi ada banyak cara untuk memisahkan mereka. Feng Yu tidak akan mengkhawatirkan perusahaan manapun jika kedua perusahaan ini tidak bekerja sama. Ini tanah rumahnya. Bisnis tumpang tindih apa yang mereka miliki? Mereka adalah pesaing perangkat lunak aplikasi ponsel, pemutar video, browser internet, dan perangkat lunak aplikasi PC. Browser siapapun yang dapat mendominasi pasar dapat menerima lalu lintas tinggi dan keuntungan iklan. Ini akan menjadi jumlah yang besar. Kita akan mulai dengan browser internet. Kami akan bersaing dengan mereka. Browser internet. Tapi Lenovo Kingsoft tidak memiliki browser internet. Liu Chuanzi bingung. Lenovo Kingsoft tidak punya, tapi Baidu punya. Saya telah membujuk Li Yanhong, Wang Zixi, dan yang lainnya untuk mengembangkan browser internet tanpa menggunakan inti Ye. Konsep kami lebih kuat dari Ye dan akan jauh lebih baik dari browser Yahoo. Oh, browser terbaru Yahoo juga tidak menggunakan inti Ye. Apakah Yahoo akan membantu mereka jika kami mempublikasikan kelemahan browser Ye? Bagaimana jika Yahoo bergabung untuk membuang Microsoft saat ini? Apakah Anda pikir mereka dapat melanjutkan kerja sama mereka? Tapi mengapa Yahoo bergabung melawan Microsoft saat ini? Karena Kameda Masao. Kameda Masao mungkin tidak mencapai hal-hal yang lebih sulit. Tetap saja, tidak masalah baginya mewakili SoftBank untuk mengkritik Microsoft. Adapun alasannya, itu karena sebelumnya Paul Allen pernah mempermalukan Kameda Masao di depan umum. Meskipun Kameda Masao akan mengeluarkan pernyataan ini dalam kapasitasnya, statusnya sebagai direktur SoftBank akan membuatnya berbeda. Jika tidak ada yang mengangkat masalah tentang itu, Feng Yu akan mengatur seseorang untuk meledakkannya. Kalau begitu aku tidak perlu terlalu khawatir. Oh, kami memiliki pembeli baru untuk sistem operasi smartphone Lenovo Kingsoft kami. Kami bermaksud memberi mereka hak otorisasi. Pembeli baru. Perusahaan mana itu? Grup LG Korea, Grup Siemens, dan produsen ponsel baru tingkat nasional milik negara memanggil Huaxin. Mereka memproduksi walkie-talkie di masa lalu. Izinkan mereka. Ini juga akan memperluas faksi kami dan memberi kami beberapa keuntungan. Anda harus menghadiri peluncuran browser Baidu lusa. Paul Zhong dan Kameda Masao akan hadir, dan akan ada wartawan asing. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah mendukung channel ini.